warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan profesi guru adalah syarat mutlak bagi guru profesional. Saya, Mary Merliana dari SMA Doa Bangsa, akan menampilkan PPL siklus terakhir saya mata pelajaran ekonomi PPG 2021 Angkatan 2 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih. Tolong diaktifkan semua kameranya ya untuk Bang Fadlan, Kak Wulan, 4 yang lain, Bang Rizdan, Bang Ruhan, semuanya tolong diaktifkan kameranya. Silakan Bang Rizdan untuk memimpin berdoa. Baik, sebelum memulai acara hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Doa. Salam sehat. Salam buat dalam ekonomi. Oke, jangan boyo ya abang dan kakak, ingat daring ini masih terus berlanjut karena kita sudah ada di PPKM level 4 ya sampai tanggal 2 Agustus. Jadi abang dan kakak jangan menyurutkan imunnya, tetap bahagia meskipun dalam keadaan daring, belajarnya tetap semangat ya. Nah, abang dan kakak, marilah kita mulai pembelajaran dengan mengisi absensi terlebih dahulu. Silakan abang dan kakak dibuka Google Classroom. Oke, sambil menunggu presensi absen, ibu pun akan mengecek absensi secara langsung ya dari setiap anggota yang tadi karena absen kita lakukan 2 kali ya. Yang pertama tadi absen secara WA, kemudian secara virtual. Oke, tadi yang list di WA Ibu akan sinkronisasi dengan virtual kali ini. Yang pertama ada Kak Yusna. Kak Yusna hadir. Oke, Kak Nurul. Hadir, Bu. Bang Rizdan. Abang dan kakak, kita akan belajar mengenai pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Namun, seperti biasa nih, Ibu akan persepsi dulu. Abang dan kakak masih ingat kemarin belajar apa? Ayo silakan. Abang dan kakak minggu lalu atau pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Hitungan pendapatan, Bu. Perhitungan pendapatan. Pendapatan yang dihitung pendapatan apa, Bang? Perhitungan pendapatan Nasional, Bu. Nasional. Oke, ada apa tuh? Ada berapa rumus di situ? Masih ada yang ingat? 3, Bu. Oke, silakan disebutkan, Kak. Metode pendekatan produksi, Iya. metode pendekatan pengeluaran, metode pendekatan pendapatan. Luar biasa sekali ya. Itulah hari ini kita akan belajar mengenai pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan ya. Nah, adapun abang dan kakak di sini kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus abang dan kakak capai di pertemuan kali ini adalah menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Kemudian adapun abang dan kakak, kalau kita rangkum nih poin-poin penting tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, abang dan kakak menganalisis konsep dasar pendapatan per kapita. Jadi setelah kemudian menganalisis perhitungan pendapatan per kapita suatu negara, kemudian menganalisis konsep distribusi pendapatan dan menyajikannya dari tiap-tiap analisis itu di hadapan teman-teman ya. Nah, pembelajaran kita ini adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Ya, media problem based learning kita kali ini adalah video ilustrasi. Silakan abang dan kakak buka kembali Google Classroom-nya. Ini Google Classroom-nya sudah Ibu kirim dari tadi pagi ya, sebenarnya Ibu tampilkan. Qatar adalah Kalian diskusikan mengenai permasalahan-permasalahan di LKPD terkait video itu. Nah, silakan membentuk 3 kelompok. Di sini ada 18 orang. Silakan dibentuk 3 kelompok abang dan kakak. Dan Ibu sudah menyediakan WA ya dari ketiga kelompok itu. Di situ sudah ada WA group ya yang nanti bisa dibuka di masing-masing grup. Di situ Ibu akan pantau seberapa aktif kalian diskusi di WA grupnya masing-masing ya. Oke.
Oke, kelompok 2 sudah ada di sini. Oke, sudah dibagi-bagi tugasnya ya. Oke, sip. Kalau bisa There's no need to complicate our time. sudah yakin, sudah selesai, silakan untuk mengumpulkan hasil kerjanya ke Google Classroom-nya ya. Silakan, dari kelompok mana Ibu akan cek kelompok mana saja yang sudah mengumpulkan hasil kerjanya ya. Ingat kelompok 3 tadi yang paling awal mengumpulkan, maka Ibu memberikan apresiasi kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahman Eka, Yusuf, Atika, Nurul Ismi, dan Salsabila akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, kami mempelajari dalam video tersebut bahwa pendapatan per kapita di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan dari tahun analisis dari yang telah kita pelajari. Nah, di sini dari data yang telah dibaca melalui web terpercaya dan video yang telah dilihat bahwa pendapatan per kapita masyarakat di Indonesia itu semakin tahun semakin naik dari 2016 sampai 2018. Tetapi untuk distribusi pendapatan itu masih belum stabil atau masih ada ketimpangan di masyarakat wilayah terpencil atau susah dijangkau oleh pemerintah. Namun biarpun naik beberapa persen, tetapi masih ada beberapa di titik rendah pendapatan per kapitanya. Saya izin bertanya, Bang. Oke, Bang, silakan. Apa saja faktor penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan tadi? Ingin menjawab ya, Bu. Silakan, Bang. Jadi faktor penyebab timpangan distribusi pendapatan itu diantara yang pertama itu ada pertumbuhan penduduk yang tinggi. Terus yang kedua itu ada inflasi di mana pendapatan uang bertambah, tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Yang ketiga ada ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Terus yang keempat ada investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang sangat padat serta modalnya yang banyak. Terus yang kelima ada rendahnya mobilitas sosial. Itu, Bu. Dapat dipahami? Dapat dipahami, Bang? Makasih, Bang. Sangat jelas sekali. Baik, yang selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan ini bakal dijelasin sama Kak Nurul. Silakan Kak Nurul. Oke, baik. Dari semua yang telah kita pelajari, kami menyimpulkan bahwa kenaikan pendapatan per kapita di Indonesia itu memang selalu mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi di balik kenaikan tersebut terdapat juga ketimpangan distribusi pendapatan. Mulai di sini saya sebagai moderator kelompok 1. Di sini saya kami ingin menyampaikan hasil dari analisis kami, hasil dari identifikasi kami akan disampaikan oleh Kak Aini. Jadi hasil analisis dari video ilustrasi yang kami tonton dan analisis bahwa per kapita bisa mencerminkan bahwa negara bisa makmur dibandingkan masyarakat negara lain. Pada saat ini, negara A dengan pendapatan per kapitanya 11.200 US dollar, sedangkan negara B pendapatan per kapitanya 20.000 US dollar. Dengan adanya data tersebut, bisa menjadi tolak ukur akan pembangunan suatu negara dengan negara lain. Bisa dikatakan pendapatannya itu bertambah misalnya, setiap tahun misalnya bertambah, kalau bagaimana? Untuk jawabannya itu bisa kita lihat dari perhitungan atau rumus untuk menghitung pendapatan per kapitanya, yaitu PDB atau PNB tahun tersebut dijumlah dengan jumlah penduduk. Jika semakin jumlahnya semakin banyak, misalnya untuk jumlah PNB-nya itu bisa dikatakan semakin maju. Ini itu acara terakhir, yaitu kesimpulan bisa disampaikan oleh Kak Aski. Yang kami dapatkan adalah pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dapat dilihat dan dianalisa dengan cara melihat pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat.
Kemudian dari negara Qatar maupun Indonesia mengalami kenaikan maupun kemunduran. Di sini ialah pada sektor ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karate Kasur sebagai moderator dari kelompok 2 ya, akan menjelaskan tentang materi kita kali ini. Dimulai dari identifikasi masalah yang negara sedang mengalami kasus COVID-19, otomatis tingkat kemiskinan di negara Indonesia ini bertambah. DPS mencatat angka kemiskinan di Indonesia meningkat dari 9,22% menjadi 10,19% pada September 2020. Bagaimana diketahui, BPS mencatat sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak COVID-19 pada Agustus 2020. Sementara tingkat pengangguran terbuka atau TPT juga meningkat menjadi 7,7%, naik 1,84% jika di 2020 ini didapatkan dari PDB yang berjumlah 56.900 dan jumlah penduduknya 270.020.000. Rumus untuk mendapatkan PDB per kapita tahun 2020 ini yaitu PDB tahun 2020 dengan jumlah penduduk tahun 2020. Jadi 56.900.000 dibagi 270.020.000 sama dengan 0,21. Hanya tentang tadi yang diidentifikasi masalah tuh kan Kak Naila itu ada menyinggung tentang bansos gitu kan ya. Terus masih ada aja gitu kasus korupsi di Indonesia ini gitu. Ada apa karena hukumnya yang tumpul atau apa gitu? Siapa tahu kelompok 2 tahu jawabannya. Silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Rahman Ardiansyah. Arti korupsi adalah kegiatan yang merugikan orang lain atau negara untuk kepentingan pribadi. Dari pertanyaan, korupsi di Indonesia ini masih terjadi. Sebabnya yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, bisa dibeli di dalam artian lambang penegak hukum dalam menegakkan hukum sering menjadi sasaran gratifikasi dari pihak yang melakukan tindakan pidana korupsi. Adalah ketidaktakutan pada sang pencipta, di mana sebagai generasi penerus yang kelak akan duduk di bangku pemerintahan menggantikan mereka dapat membuat satu sistem di mana tidak mengenal korupsi. Kesimpulannya yaitu pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Penjelasan-penjelasan tiap kelompok itu akan Ibu perjelas nih ya. Taking my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more. Apa yang didapat dari pemaparan materi hari ini? bisa menghitung kayak pendapatan per kapita satu negara dari tahun ke tahun gitu. Nah, ya, maka kita simpulkan bahwa pertemuan kita kali ini kita membahas mengenai bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita, dan kita menjadi tahu ya bahwa pendapatan per kapita Indonesia itu hanya dengan menjumlahkan PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Luar biasa sekali ya, itu kesimpulannya bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara menunjukkan negara itu adalah negara yang semakin maju ya. Oke, silakan berikutnya, silakan dibuka Google Classroom-nya, kita sampai kepada post test ya. Dibuka, kita kuisis ya, Bang dan Kakak, silakan buka post-testnya. Abang dan Kakak cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan untuk ulangan harian ke-1. Sekali lagi sekian dari Ibu. Terima kasih banyak Abang dan Kakak. Semoga sehat selalu ya. Cobakan untuk ditutup doanya oleh tadi yang memimpin doa itu perempuan, sekarang Iwan, dan tolong dijaharkan ya. Tutup. Teman, sebelum kita mengakhiri belajar ekonomi kita hari ini, marilah kita membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.